Salam jumpa dalam video tutorial tembang. Kali ini panjang lebar video yang akan saya sampaikan adalah tentang dasar-dasar nembang slendro. Teman-teman, dalam menyampaikan tembang, ternyata kita selalu mendengarkan dalam wujud yang bisa dinikmati secara praktis atau wujud tembang, misalnya semacam ini. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekase durang kara. Namun munculnya tembang dengan syairnya ini muncul dari mana? Ternyata memang perlu kita sampaikan pada video kali ini. Secara lengkap, jika ditulis antara lirik dan komponen lainnya, ternyata tembang dibaca menggunakan cengkok tertentu, misalnya slendro itu memakai nada, teman-teman. Nada dalam hal ini kita sebut dengan titi laras. Misalnya seperti tadi, tembang pocong yang saya sampaikan. Kalau dibaca wantah atau dibaca apa adanya, maka dibaca dengan ngelmu iku kalakone kanthi laku. Karena menggunakan cengkok atau cakupan nada tertentu, maka akan menjadi ngelmu iku kalakone kanthi laku. Bisa semacam itu karena ada kesepakatan titi laras. Kali ini akan saya sampaikan titi laras slendro, teman-teman. Contohnya seperti tembang pocong dengan laras slendro, wilayah nadanya adalah Manyuro. Kesepakatannya menggunakan nada ngelmu iku nam nam molu, misalnya semacam itu. Kalakone kanthi laku, cici ciro nam nam molu. Itu jika ditulis dengan lengkap, seperti yang saya sampaikan pada layar belakang itu. Namun kira-kira untuk menentukan angka 6 yang ditempeli ngelmu 6 itu dari mana? Dapat dicari dari beberapa media. Contohnya, misalnya menggunakan media gamelan. Nada 6 berapa toh misalnya? 6. Misalnya semacam itu. 6 ngelmu molu ngelmu iku. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari mengenai tembang pocong secara lengkap dalam wilayah slendro, akan saya sampaikan wilayah nada slendro. Wilayah nada slendro terdiri atas
ji, ro, lu, mo, nem, kemudian kembali pada ji atau satu, titik atas, ro, dua titik atas, dan lu, tiga titik atas. Misalnya nada ji kita sampaikan ji, ro, lu, mo, nam, jik, ro, lu. Nada dari ji semakin bertambah sampai 6, kemudian kembali ji dengan titik atas dengan kesepakatan ji berbeda dengan ji tanpa titik, selalu bertambah tinggi. Semacam itu. Saya ulangi sekali lagi. Ji, nadanya bertambah tinggi. Ro, tambah tinggi lagi. Lu, mo, nam, jik, ro, lu. Itu jika menggunakan gamelan. Suara perlu disamakan dengan instrumen gamelan tersebut. Namun jika tidak ada gamelan seperti apa? Saya ada beberapa cara. Kalau sudah hafal nada, misalnya, maka jika jauh dari gamelan, ambil saja nada 6 bawah. Maksudnya apa? 6 bawah ini digunakan untuk mengantisipasi ruang nada yang paling rendah. Jika nada paling rendah kuat, maka tingginya nanti misalnya ada lu titik atas, maka lu-nya nanti kira-kira kekuatannya dipertimbangkan. Misalnya nada 6 bawah sekian. 6. Jika ketemu nada 5 bawah, mo, masih kuat. Misalnya, kalau tidak pakai gamelan, 6. Kemudian dinaikkan sendiri. 6, jiro, lu, mo, nam. 6 atas sama dengan 6 bawah. 6. Bedanya hanya 6-nya atas dan 6 dengan membran bawah. 6. Ini frekuensinya sama. 6. Namun nadanya beda. 6. Harusnya di sini. 6. Berarti gerambyangan atau peningkatan nada secara mandiri yang dilakukan benar. 6, jiro, lu, mo, nam. 6.
frekuensinya hampir sama. Demikian. Jadi pada saat tidak ada gamelan, saya ulangi, bisa menentukan nada paling bawah terlebih dahulu. Tidak harus sama dengan gamelan misalnya, agak rendah. Cirolu monam boleh, tapi konsekuensinya harus kuat pada nada di bawah 6-nya. Monam cirolu monam cirolu, semacam itu. Tapi kalau terlalu bawah, maka itu baiknya dinaikkan. Antisipasi itu karena jika nanti ada tembang yang memerlukan nada mo bawah, itu perlu kuat. Mo. Kalau kekuatan paling rendahnya seperti mo misalnya, maka jangan diturunkan lagi. Jadi nggak kuat. Jadi nggak kuat. Tapi jika di rumah ada gamelan, maka kemudian baiknya menggunakan gamelan supaya larasnya tepat. Gerambyang ke atas. Jika di dalam teks tembang teman-teman berlaras slendro, sudah ada titi larasnya, tinggal teman-teman menyesuaikan suaranya. Ingat, menyesuaikan suaranya. Misalnya, ada tembang pocong tadi. Di atasnya ditulis 6 mo lu, maka tinggal diganti suku katanya, bukan 6 molu tapi ngelmuiku. Contohnya ngelmu diulang-ulang dulu, boleh. Kemudian baru menemukan titi laras lainnya. Cici ciro kalakone ngelmu iku kalakone. Terus ada lagi, kanthi lakunya kok sama ternyata. Kok sama seperti ngelmuiku, 6 molu, tinggal diterapkan. Ngelmuiku kanthi laku, sama. Ngelmuiku kanthi laku. Kemudian ditambah kalakone. Ngelmuiku kalakone kanthi laku. Itu karena 6 di tempat yang lain juga kesepakatan nadanya sama, karena pada dasarnya titi laras digunakan untuk menyepakati angkatan nada. Itu teman-teman. Jadi
Kalau di sana ada tembang pojong, larasnya slendro, patetnya manyuro, maka carilah gamelan dengan laras slendro. Namolurojinam. Itu laras slendro. Berbeda dengan laras yang satunya atau yaitu pelok yang akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya, pelok. Maka teman-teman nanti siapkan dulu larasnya atau dengungan suara slendronya, kemudian bacalah titi laras, selipkan tembang atau selipkan suku kata pada setiap larasnya. Itu yang pertama. Materi kedua tentang satu suku kata yang terdiri atas dua titi laras yang ada di atasnya. Ini tetap dibaca menggunakan satu suku kata. Contohnya pada tembang pocong baris terakhir atau gotro terakhir ada titi laras jiro nam ji berada pada suku kata ko dalam kata durangkoro. Maka dibaca durangkoro. Sekali lagi, durangkoro. Ko itu. Jadi satu suku kata namun dibubui dua titi laras. Tuh. Kita coba tembang pocong secara lengkap untuk memberikan contoh pembacaan titi laras. Silahkan teman-teman menyimak teks yang ada di belakang saya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lakase lawan kas tegese kas nyantosani satya budya pangekase durangkoro. Sederhana bukan? Ya, jadi teman-teman memang perlu mengasah teknis pendengaran untuk menyesuaikan nada yang dikeluarkan oleh gamelan atau mungkin nada yang
sudah dimiliki slendro untuk disampaikan secara oral dengan tepat. Jadi perlunya secara sederhana menyesuaikan antara suara, dengaran, dan media. Itu. Jika teman-teman ada yang tidak memiliki gamelan di rumah, maka saya akan membantu untuk menentukan nada yang akan digunakan untuk gerimingan atau menentukan nada slendro yang akan saya tabuh menggunakan genter ini. Kita simak video berikut ini. Itulah nada slendro. 6 ji ro lu mo 6 ji ro lu. Dalam tembang pocong 6 ji ro lu mo 6 ngel ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani satya budya pangekase durangkara. Demikian penjelasan mengenai tembang mocopat dengan wilayah nada slendro dengan contoh tembang pocong laras slendro padet manyuro. Terima kasih atas perhatiannya. Wilujeng Rahayu, salam budaya.